Ngorner, ngobrol bareng entrepreneur. Sahabat Kompas Banyuwangi, kembali lagi di acara Ngorner, ngobrol bareng entrepreneur. Di episode 6 kali ini, kita akan ngobrol bareng bersama Mas Nuril Firdaus, di mana Mas Nuril Firdaus ini merupakan seorang costume maker, kemudian bisnisnya sendiri bernama Firdaus Brother Cosplay atau biasanya lebih dikenal dengan FBC gitu, dan merupakan seorang cosplayer juga. Nah, daripada penasaran dengan cerita Mas Nuril dari awal hingga akhirnya terbentuk usaha atau bisnis FBC ini seperti apa, langsung aja kita sapa Mas Nuril. Halo Mas Nuril. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Nuril. Mas Nuril gimana nih kabarnya Mas Nuril? Alhamdulillah baik. Posisi lagi di mana Mas? Ini di rumah, ya workshop, ya kamar. Pokoknya jadi satu ruangan semua. All in one ya Mas, tempat kerja, terus tempat istirahat. Nah ya, benar. Oke, Mas Nuril, mungkin tadi di awal aku udah sedikit gitu ya Mas menjelaskan mengenai Firdaus Brother Cosplay gitu. Nah mungkin Mas Nuril boleh dong cerita lagi apa sih FBC itu ke teman-teman atau ke sahabat Kompas. Silakan Mas. Selamat siang teman-teman. Saya Nuril Firdaus dari Firdaus Brother Cosplay. Di sini saya sebagai ownernya sendiri, yaitu aku bergerak di bidang usaha industri kreatif, di bidang pembuatan kostum. Fokusnya ke kostum cosplay sih. Kalau mungkin teman-teman belum tahu cosplay itu ya kayak baju-baju superhero yang mungkin kalian tahu, Iron Man, terus Power Ranger, dan lain-lain. Aku fokus di situ. Awalnya sendiri, aku sendiri nggak berpunya impian untuk sebagai maker ya. Awalnya karena cuma hobi aja. Hobiku itu cosplay sejak 2014 awal. Terus karena suka nih tentang crafting, jadi pengen belajar sendiri daripada cuma beli. Terus setelah itu lama-kelamaan kok seru bikin sendiri. Terus lagi karena cosplay sendiri itu hobi yang cukup mahal ya bagi orang awam. Aku sendiri karena dulu sebagai mahasiswa biasa, maksudnya ya masih dikasih jatah uang saku orang tua dan semacamnya, nggak bisa merealisasikan hobiku dengan leluasa. Makanya dari situ aku berpikir gimana nih untuk aku bisa tetap menyalurkan hobi, tapi aku nggak ngabisin duit. Akhirnya dari situ aku nyoba bikinkan teman-teman di Banyuwangi, anggap aja ada sih dulu komunitasnya. Jadi yang pengen buat kostum, itu mereka cuma butuh beli bahan, nanti aku yang ngerjakan. Jadi dari situ ya aku kerjakan dengan ya mungkin imbalannya bukan duit ya, cuma sisa bahannya tak ambil, sisa bahan pembuatannya tak ambil, dari situ bikin terus upload sosial media sampai 2017 itu ada yang tertarik dengan karyaku. Itu tiba-tiba di Facebook setelah aku share karya ada yang tanya, Mas bisa pesen nggak kayak gini? Nah dari situ aku memberanikan diri nih untuk bikin ya nerimalah pesanan-pesanan sedikit-sedikit itu, dan akhirnya ternyata bisa juga ya bisnis dengan hobi kayak gini. Akhirnya dari situ keterusan nih sampai saat ini jadilah Firdaus Brother Cosplay ini kayak gitu. Justru bisa dibilang nggak sengaja gitu ya Mas, dari hobi terus akhirnya ditekuni dan ternyata bisa juga jadi apa ya,
eh, jadi bisnis gitu. Nah, ya nggak sengaja sih. Soalnya tiba-tiba ada yang minat dan akhirnya ya tertarik kayak gitu. Siap-siap. Nah, tapi kan Mas, dalam apa ya, membuat kostum itu kan eh, untuk basicnya apa emang Mas Firdaus juga suka gambar gitu-gitu nggak Mas? Teknik itu dibutuhkan nggak sih Mas? Jujur saja, saya nggak bisa gambar sama sekali. Jadi ya otodidak langsung bikin pola di lembaran, terus dirangkai gitu aja. Kayak gitu sih. Oke, jadi kuncinya ini sih, karena nggak sengaja berawal dari hobi, tapi ditekuni, terus juga ada komunitas dan apa ya, terus berusaha gitu ya Mas ya, menggali menggali kesukaan gitu. Nah, menggali potensi diri lah. Soalnya kan sekarang itu hobi itu banyak di dunia ini yang mungkin orang awam yang nggak kita tahu. Dan sebenarnya itu komunitasnya sangat besar banget. Cuma ya itu nggak umum kayak gitu. Oke, tapi kalau misalkan ditanya di Banyuwangi sendiri nih Mas, apa ya, bisnis kostum kayak gini tuh gimana Mas perkembangannya atau dari apa ya, marketnya juga gimana? Jujur aja kalau marketnya di Banyuwangi masih susah ya, maksudnya karena ini bukan sesuatu yang umum, maksudnya orang awam pun jarang tahu apa sih cosplay, apa sih ini, apa sih itu. Di Banyuwangi sendiri aku nggak punya pasar, malah pasarku rata-rata di daerah barat seperti Jakarta, terus Bandung, pokoknya daerah barat sana. Dan juga alhamdulillah mulai beberapa tahun ini juga ada customer dari luar negeri juga. Wih, keren. Keren banget, Mas. Jadi sebenarnya ini ya, Mas, bukan halangan ya. Semisal kita punya usaha, tapi eh, target marketnya itu bukan di deket kita kayak gitu. Itu menjadi masalah nggak sih, Mas, sebenarnya? Ya tergantung diri kalian sendiri. Kalau sebenarnya kalau masalah bisnis pun ya apalagi di zaman digitalisasi kayak gini, bisnis apapun itu bisa menguntungkan dan nggak perlu kalian lihat sekitar kalian untuk membisniskan kalian. Ya contoh saja kayak cosplay sendiri di Banyuwangi hal yang nggak umum, event hampir nggak ada, komunitas pun nggak begitu selancar di kota-kota lain, maksudnya komunitasnya pun sepi di sini. Jadi ya nggak menghalangi kalian untuk berkreasi atau berbisnis kalau emang niat kalian untuk mencari duit untuk itu. Oke, tapi apa sih yang membuat Mas Nuril akhirnya apa ya terus menekuni ini? Padahal kalau misalkan kita tarik ke belakang gitu, karena di Banyuwangi sendiri apa ya pengetahuan atau pengetahuan orang-orang tentang cosplay atau tentang kostum maker ini masih belum ada gitu. Tapi Mas Nuril tetap terus untuk mengembangkan usaha ini. Kalau motivasi saya sendiri kalau di bidang cosplay itu sebenarnya pengen mewakili Indonesia di kejuaraan internasional. Itu tujuan utama saya. Yang kedua sih, saya malah ingin menciptakan ya cosplay itu berkembang di Banyuwangi. Jadi nggak harus nunggu vibe dulu, malah kita yang kenalkan kayak gitu sih. Jadi bisa jadi aku kayak contoh aja Aqua dulu kan air dalam kemasan buat apa sih? Gitu gak diterima di masyarakat sampai akhirnya malah sekarang brand Aqua adalah nomor 1 di Indonesia. Maksudnya apapun mereknya, ya nyebutnya Aqua, padahal Aqua kan merek. Pengenku sih seperti itu. Nah, pengen nyontoh yang seperti itu, tapi nggak tahu lagi ya nanti prosesnya kayak gimana.
Dan juga aku ada planning tambahan untuk saat ini, pingin memunculkan karakter-karakter mengenalkan karakter-karakter sejarah, pengen melakukan edukasi dengan cara modernisasi. Contohnya pengen jadikan film atau semacamnya. Jadi edukasi kepada anak-anak nih terutama tentang moral dan lain-lain dengan cara yang mereka suka, kayak nonton film aksi atau semacamnya, tapi diselipin dengan pengetahuan-pengetahuan umum kayak budi pekerti dan lain-lain. Yang notabene sekarang tontonan anak kecil hampir nggak ada, kayak gitu. Siap, keren banget. Semoga cita-citanya dari FBC sendiri bisa tercapai gitu ya Mas, go internasional dengan membawa kearifan lokal gitu ya, karakter-karakter yang ada di Indonesia kayak gitu. Amin. Amin, amin. Ini sih Mas, selama ini mungkin dari segi bisnis gitu, ngomongin soal kostum maker gitu, untuk strategi marketingnya sendiri yang sudah dilakukan itu seperti apa, kayak gitu sih Mas. Kalau strategi marketing sendiri sih aku nggak ada ya Mbak. Soalnya ya itu, aku tiap mengerjakan aku upload di sosial media, kayak gitu aja sih. Belum memaksimalkan sosial media kayak dipakai Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, kayak gitu. Soalnya saya sendiri saat ini ya kewalahan untuk memenuhi pasarnya yang untuk saya sendiri, kayak gitu. Jadi kadang orderan bisa antri ya beberapa bulan sampai 1 tahun, kayak gitu sih. Oke, bahkan nunggunya pun harus ini ya Mas ya, harus waiting list gitu ya nunggunya. Iya. Oke, ini sih Mas, kalau misalkan dari produk sendiri kan berarti dari dari pemiliknya gitu ya, membangun personal branding gitu. Kalau misalkan dari Instagram Mas Nuril sendiri gitu ya, dengan mengunggah produk-produk yang dibuat kayak gitu ya Mas, berarti itu salah satu hal yang bisa membuat calon customer itu tahu gitu produk-produknya Mas Nuril. Iya, benar. Oke. Kalau misalkan ditanya soal tantangan terkait dengan bisnis kostum maker ini sendiri, gimana Mas? Ya, kalau tantangan sendiri pastinya selalu ada tantangan tiap ada orderan baru. Karena sementara saat ini aku sistemnya pre-order dan customer itu punya selera cosplay yang berbeda-beda. Jadi tiap karakter kan ada biasanya pakai bahan apa, mungkin yang belum pernah aku pegang atau aku coba pakai. Jadi harus coba pakai bahan itu lagi. Jadi lebih ke hampir tiap mengerjakan itu harus riset and development, kayak gitu sih. Tapi karena aku suka, malah itunya yang aku cari. Tiap ada tantangan ya aku lakukan, kayak gitu. Kostum yang aneh-aneh malah yang aku kerjakan, kayak gitu. Jadi ide-ide kreatifnya itu harus selalu ada gitu ya Mas ya, untuk menunjang bagusnya kostum gitu. Nah, bener banget. Oke, dari pembuatan produknya sendiri, dari pembuatan kostum ini kan pasti melalui proses yang panjang gitu ya Mas, dari pesanan dari customer yang inginnya seperti apa kayak gitu. Kemudian dari Mas Firdaus sendiri untuk mengeksekusinya kan pasti butuh tahapan yang sangat panjang gitu, dan dibutuhkan yaitu tadi ide-ide kreatif untuk mengeksekusinya. Nah, selama ini gimana sih cara Mas Firdaus untuk selalu
menghidupkan atau selalu membuat diri menjadi kreatif itu gimana Mas kiat-kiatnya? Ya pastinya satu, kita itu sekarang bukan zamannya lagi bersaing secara nggak sehat. Maksudnya bersaing nggak sehat itu sesama maker kok saling menjatuhkan. Itu bukan zamannya lagi. Sekarang itu waktunya untuk kolaborasi dan ya itu saling support antar pengusaha. Contoh nih, aku yang di Banyuwangi sendiri, yang notabene cosplayernya nggak ada, dan makernya itu jarang sekali ada, aku untuk berkembang itu gimana? Untuk tahu bahan baru yang cocok itu apa? Ya aku kadang tanya ke para pembuat-pembuat lain di kota-kota lain. Contoh ada temen yang di Jogja, Bandung, Surabaya, Malang. Jadi aku sering ngobrol ya, sering konsultasi, sering sharing sama mereka biar kemampuan kita dan pengetahuan kita selalu update dan upgrade terus. Soalnya zaman sekarang kan kemajuan teknologi semakin canggih nih. Nah, kita nggak boleh hanya dengan patokan kita itu aja. Customer pun bakal, maker ini cuma gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, dia bakal lari. Pasti customer cari sesuatu yang inovatif dan baru terus, yang lebih keren daripada yang lain. Berarti kuncinya dalam dalam semua usaha kali ya Mas ya, dalam semua bisnis ketika kita sudah menjalankan ya kita harus mengevaluasi, kemudian setelah mengevaluasi semisal ada kekurangan ya kita upgrading diri atau upgrading mungkin pelayanan yang kurang atau hal-hal yang kurang yang bisa ditingkatkan, terus kemudian juga jangan malu atau jangan merasa sudah perfect sekali sehingga nggak mau untuk berkolaborasi, nggak mau untuk sharing gitu ya Mas ya kuncinya. Nah, bener banget, Mbak. Oke, siap. Mungkin ini sih Mas, aku ingin tanya sama Mas Nuril untuk mungkin Mas Nuril ada pesan-pesan gitu untuk pemuda di Banyuwangi khususnya terkait untuk memulai sebuah usaha gitu. Niat dulu. Soalnya kalau niatnya udah yakin beneran, kan kebanyakan teman-teman remaja itu bilang, aku pengen usaha tapi nggak punya modal. Kebanyakan kayak gitu kan. Nah, tak balik lagi, kamu punya apa buat modalnya? Kayak gitu. Kalau aku dulu di bidang cosplay nih, dibilang punya modal, nggak punya. Modal duit nggak punya. Ya itu tadi, aku di bidang kayak gini, awal itu aku selalu minta, di awal itu aku gak modal duit. Modalku cuma cutter sama penggaris, itu aja. Tapi kok bisa produksi? Ya modalnya aku minta dari customer dong. Kayak kamu pengen pesen ini, DP dulu, deposit 50%. Nah, deposit di 50%, itu tak belikan bahan baku semua. Akhirnya dari situ tak kerjakan, selesai, pelunasan, langsung tak kirim. Jadi sebenarnya tinggal niat kalian aja untuk usaha. Tiap skill itu punya, seumpama skill itu adalah modal utama kalian sebenarnya, bukan duit. Punya duit 1 miliar, kalau kalian nggak punya skill sama sekali, nggak bisa ngelola atau nggak bisa melakukan investasi atau semacamnya, itu pasti bakal habis. Jadi intinya ya niat kalian bulatkan, terus modal utama kalian adalah skill kalian. Apapun skillnya saat ini, terutama kalau zaman sekarang, kalian punya skill fotografi, videografi itu aja, itu udah bisa dapat duit kayak gitu. Toh alat nggak harus beli, sekarang banyak persewaan dan lain-lain, seperti itu sih. Oke, mantap banget. Berarti niat harus dibulatkan dulu. Kemudian kalau misalkan memikirkan
nggak punya modal uang gitu. Uang bukan satu-satunya, tapi apa ya, bakat atau juga skill gitu ya Mas. Skill yang dipunya itu adalah modal yang utama. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai kayak gitu. Oke, terima kasih buat Mas Nuril yang sudah sharing-sharing soal FBC-nya, kemudian tips-tips yang lainnya yang sangat memberikan inspirasi gitu ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman di luar sana, semoga kedepannya juga FBC semakin sukses gitu ya Mas. Juga Amin. bisa mencapai yang diinginkan kayak gitu, go internasional. Amin. Amin. Oke, mungkin itu saja Mas Nuril. Terima kasih atas waktunya dan inspirasinya kayak gitu. Siap, terima kasih juga waktunya. Oke, terima kasih sahabat Kompas yang sudah mendengarkan Ngorner Ngobrol Bareng Entrepreneur episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.